Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfian Direski, kelas 3A, jurusan D4 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, nomor urut absen 3, semester 5 di Politeknik Pembangunan Pertanian 2. Baik, selanjutnya di masa pandemi ini kami diberi tugas oleh Bapak dosen, yakni membuat pupuk organik cair dari limbah pertanian. Nah, di sini saya akan membuat pupuk organik cair, yaitu limbah pertanian dari padi, yakni air cucian beras. Nah, sebelum saya melangkah ke proses pembuatan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi-materi tentang pupuk organik cair. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari sisa-sisa materi makhluk hidup seperti pelapukan, sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik cair atau POC adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair yang dibuat secara alami dari hasil fermentasi. Selanjutnya dapat menghasilkan larutan dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan ataupun manusia. Dan bagi sebagian orang, pupuk organik cair ini banyak digunakan karena tidak mengandung bahan kimia, sehingga baik untuk kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari pupuk organik cair atau POC. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Mengapa dikatakan ramah lingkungan? Karena semua alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan pada POC ini kita dapat temukan di sekitar kita. Demikian untuk fungsi dan kegunaannya itu dapat menghasilkan sebuah pupuk yang berguna bagi kehidupan dan alam di sekitar kita. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas produksi. Nah, di sini dalam meningkatkan kualitas produksi, POC ini dapat merangsang pertumbuhan tanaman sehingga dapat menghasilkan produksi pangan lokal yang sangat berkualitas. Nah, yang ketiga adalah dapat menghemat biaya. Di sini dapat menghemat biaya, kita tidak mengeluarkan banyak biaya dalam proses pembuatan POC ini, karena untuk tersedianya bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu dapat diminimalisir untuk menghemat biaya produksi dari POC tersebut. Itulah tadi materi-materi dari pupuk organik cair atau POC. Nah, selanjutnya saya akan melangkah ke proses pembuatan pupuk organik cair. Ikuti terus video selanjutnya. Nah, selanjutnya cara pembuatan dari POC limbah pertanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan pada proses pembuatan POC dari limbah pertanian. Yang pertama ada ember. Yang kedua adalah air. Yang ketiga ada baskom, dan selanjutnya ada beras. Selanjutnya ada molasses, tapi di sini saya menggunakan molasses yang telah dilarutkan, yaitu gula merah yang telah dilarutkan. Selanjutnya ada botol, dan yang terakhir adalah ada N4, yaitu N4 pertanian. Selanjutnya adalah cara pembuatan dari POC. Yang pertama adalah kita akan mencuci beras terlebih dahulu dengan menggunakan air.
kita mencuci beras ini selama air rendamannya berubah. Dan kemudian kita tuang kepada ember tersebut. Selanjutnya air rendaman beras ini kemudian kita taruhkan atau pindahkan ke baskom. Nah, selanjutnya kita akan melarutkan molasses, yaitu larutan air larutan gula merah ke dalam air cucian beras sebanyak 4 tutup botol. Dan kemudian setelah air molasses ini dituangkan kepada air larutan beras, kemudian kita akan mengaduk hingga homogen. Kita aduk hingga rata serta homogen. Selanjutnya adalah setelah kita melarutkan mol tersebut, kemudian kita melarutkan lagi M4 sebanyak 2 tutup botol. Adapun dosis dari M4 ini yaitu adalah 100 ml untuk pembuatan pupuk yang cair. Dan kemudian setelah dituangkan selama 2 tutup botol, kita kemudian mengaduknya hingga rata seperti yang sebelumnya. Selanjutnya air rendaman larutan tadi tersebut kita diamkan selama 5 menit. Nah, setelah
proses pendiaman selama 5 menit. Kemudian kita memasukkan mikro VOC ini ke dalam botol mineral tadi. Kita lihat prosesnya. Tadi larutannya dimasukkan ke dalam botol, kemudian kita menutupnya dan sini tutupnya jangan terlalu rapat sehingga proses fermentasi atau gas udara dapat keluar dari botol tersebut. Dan kemudian hasil fermentasi ini kita diamkan selama 5 hari sehingga proses fermentasi dapat berhasil. Nah, inilah hasil fermentasi selama 5 hari. Kemudian kita melangkah ke proses pengaplikasian dari VOC tersebut. Nah, selanjutnya cara pengaplikasiannya itu kita sediakan air sebanyak 5 liter. Kemudian kita memasukkan selama 1 gelas kecil ini. 1 gelas kecil ini. Selanjutnya kita larutkan molasses sebanyak 4 botol. Di sini saya tekankan saya menggunakan molasses yaitu air larutan gula merah. Dan kemudian kita mengaduknya secara homogen. Ya, selanjutnya kita akan mengaplikasikan kepada tanaman. Nah, selanjutnya manfaat dari pupuk organik cair atau VOC yaitu dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun sehingga meningkatkan fotosintesis tanaman dari penyerapan nitrogen dari udara. Nah, selanjutnya meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman dapat menjadi kokoh dan kuat.
manfaat dari POC tersebut adalah meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan, merangsang pertumbuhan cabang produksi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan dan buah dan bakal daun. Nah, itulah tadi tata cara proses pembuatan POC, mulai dari pendahuluan materi-materi dari POC, alat dan bahan, serta cara pembuatan, manfaat serta pengaplikasian dari POC tersebut. Nah, selanjutnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari video tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering mencuci tangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.